Silakan dirapatkan karena teman-teman kita masih banyak yang ada dalam perjalanan. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian sekali lagi. Barangkali ada slot yang masih kosong, mohon kiranya untuk diisi supaya saudara kita yang masih dalam perjalanan bisa menempati tempat yang di sebelah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustaz Fadla Fayyasi Al-Hafidullah, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Rayan Bapak Kasihan, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Rayan Bapak Basran Khairuddin Kamal, yang kami hormati Ketua RW 015 Bapak Edi Subjito, dan yang kami hormati Ketua RW 016 Bapak Haji Badarul, dan yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat baik dari RT 01 sampai dengan RT 09 RW 15, dan yang kami hormati seluruh jamaah Bapak Ibu para remaja adik-adikku yang tercinta, yang mungkin tidak kami bisa sebut satu namun tidak mengurangi serta mencintai. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah limpahkan atas kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia menabuh takbir tahlil dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat dan salam
semoga senantiasa tersampaikan dan dilimpahkan kepada manusia yang Allah muliakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tersampaikan pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan kepada kita selaku umat. Hadirin sidang salat ini Fitri 1445 Hijriah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman sebelum pelaksanaan salat Id di pagi hari ini. Pengumuman yang pertama, kami mewakili Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Rayyan mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada seluruh warga RT 01 sampai dengan RT 09 ataupun dari seluruh panitia yang alhamdulillah dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini ikut andil dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Rayyan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua RW 015 Bapak Idi Sucipto yang telah memberikan kepada kami tempat izin sehingga kami dapat melaksanakan pelaksanaan salat Idul Fitri di lapangan Balai Warga 015. Yang kedua, kami mewakili Ketua Pelaksana Hari Raya Besar Idul Fitri 1445 Hijriah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman sahabat yang telah terpanggil dalam rangka mensukseskan pelaksanaan salat Id di pagi hari ini. Yang selanjutnya kami sampaikan laporan hasil penerimaan ataupun penyaluran suap Masjid Raya Masjid Al-Rayyan 1445 Hijriah. Alhamdulillah di tahun ini jumlah zaki yang menyalurkan infak sedekah zakat mal serta hidayahnya melalui Dewan Kemakmuran Masjid Al-Rayyan berjumlah 571 jiwa zaki yang menyalurkan kepada kami. Adapun yang kami peroleh berupa zakat fitrah berupa uang sebesar Rp610.000. Adapun berupa beras kami terima sejumlah 688,5 liter. Adapun jumlah zakat mal yang kami terima selama pelaksanaan Diswab DKI Masjid Al-Rayyan sebanyak Rp21 juta. Dan kemudian kami peroleh dari infak Ramadan yang kami dapatkan sebesar Rp12.860.000. Adapun pendapatan dari fidyah yang kami dapatkan sejumlah Rp2 juta, sehingga total pemasukan pelaksanaan Diswab DKI Masjid Al-Rayyan 1445 Hijriah berjumlah Rp54.470.000. Adapun yang kami salurkan ke beberapa mustahik dan beberapa yayasan yang melakukan kepada kami, jumlah mustahik yang telah kami berikan sejumlah 224 jiwa yang ada di sekitar masjid dan sekitarnya, dan telah kami salurkan ke 6 yayasan yang telah mengajukan kepada kami di sekitar kota Depok. Atas nama panitia Diswab DKI Masjid Al-Rayyan kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah menunjukkan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak serta fidyahnya kepada kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami sampaikan yang terakhir, yang bertindak sebagai khatib dan imam di pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Fadla Faya Izin Habibullah Alhamdulillah Bilhayya. Atas nama segenap pengurus Dewan Kemakmuran kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan, saum yang kita, tilawat Al-Quran yang kita, sedekahnya kita, dan ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di bulan Syawal kita menjadi pribadi-pribadi yang
Mungkin itu kiranya sedikit pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, karena sholat akan segera mulai, mohon kiranya soft yang masih kosong untuk segera diisi. Dan jangan lupa kepada syariat sekalian, ketika nanti pelaksanaan sholat, mohon kiranya dirapatkan stafnya agar kesempurnaan dalam sholat berjamaah kita dapatkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas, tafadhol masuk. Salat berjamaah kau suruh aku pada pasal suruh utama di salat luruskan dalam salat. Ada ibu jemaah dulu luruskan dalam salat. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله جمع صلاة الفطر من الله سبحانه وتعالى tidak ada yang terbaik yang kita ucapkan dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini kecuali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas disempurnakannya kebahagiaan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini, dan atas nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang diinginkan oleh orang-orang kafir adalah di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin." Orang-orang kafir pada yaumil qiyamah mereka berharap seandainya dahulu di dunia mereka dalam keadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur atas nikmat sehat. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan seagama. Maka tiada kata yang tepat dan paling pantas kita melontarkan di lisan kita kecuali hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada qudwah shalihah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari yang penuh dengan kemudahan dan kebahagiaan. Disebutkan oleh Imam Al-Hambali rahimahullah taala bahwa hari ini disebut dengan Yaumul Jawaiz, hari penganugerahan penghargaan, hari penganugerahan anugerah dan hadiah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik darinya untuk menggenapkan siang Ramadan, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayahnya untuk senantiasa menunaikan qiyam selama Ramadan, bagi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk dari hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang mendapatkan yaumul jawaiz, yang mendapatkan hari penganugerahan di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi umat muslim di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh kaum muslimin di penjuru negeri merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah di hari yang sama. Diiringi dengan takbir, diiringi dengan mengagunkan asma Allah Subhanahu wa taala yang maha besar.
sebagai ungkapan bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaknya cukupkanlah bilangan berpuasa dan takdir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan takbir. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan berbuka. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan kebahagiaan. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat terakhir berfirman, "Wa la'allakum tashkurun." Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala kita merayakan raya di hari raya Idul Fitri ini agar kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita berpuasa, kita menahan hati, kita menahan lapar, menahan dahaga, bersusah payah di bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya ada yang berkata demikian, maka ketahuilah sesungguhnya balasan yang Allah SWT berikan bagi orang yang berpuasa dari nikmatnya bermunajat kepada Allah saat berpuasa, dari ampunan Allah SWT bagi orang berpuasa, dari pembebasan api neraka bagi orang yang berpuasa, maka sudah berhak Allah SWT, pantaslah Allah SWT untuk kita berikan kesyukuran pada hari yang menyenangkan kebahagiaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Wa idza kuntum bima Allah min ta'ati." Apabila kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan ketaatan kita kepada Allah, diadai tarawih dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, wa tarki maharim, meninggalkan apa yang diharamkan, wa hifdzi menjaga syariat Allah SWT, fala'allakum tatakunu min asyakirin dzalik. Maka dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bersyukur. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, tiada perbuatan dan sikap yang kita lakukan untuk bersyukur pada Allah SWT di hari penuh dan kebahagiaan ini kecuali dengan menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara ketaatan-ketaatan yang belum kita lakukan atau ketaatan-ketaatan yang akan kita lakukan. Kita berbicara ketaatan yang dekat dengan kita yang kita lalui di bulan Ramadan. Kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Kita melaksanakan qiyam selama 1 bulan penuh. Kita membaca Al-Quran bersama dan senantiasa menjaga amal-amal baik, menahan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Maka kita lanjutkan ketaatan-ketaatan ini selepas Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di antara ketaatan yang kita perlu jaga selepas Ramadan ini adalah yang pertama di antaranya menjaga qiyamul lail. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah SWT berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan ibadah bagimu. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat yang terbaik. Maka Allah SWT di dalam ayat yang menyebutkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, Allah SWT berfirman, "Kanu minal laili qalu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka di malam hari sedikit tidur, sedikit mereka berada di atas pembaringan, di atas tempat tidur mereka. Mengapa demikian? Karena mereka menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan. Maka kita yang keluar dari bulan Ramadan ini mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga qiyamul lail, kita jaga salat-salat yang telah kita rutinkan di Ramadan. Kita jaga bersimpuhnya kita pada malam hari pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us salihin." Jalankanlah senantiasa jagalah qiyamul lail, karena demikian merupakan di antara sifat-sifat orang saleh. Wa qurbatun ila Allah, dan termasuk daripada sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, wa manhatun anil-itham, dan menjaga diri kita dari perbuatan dosa, wa takfirul lisayyi'at, dan menggugurkan dosa-dosa kita, wa maqadatul lidari anil ism, dan akan menjauhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW tidak hanya sekadar berbicara, menyampaikan pesan kita, pesan-pesan untuk kita untuk senantiasa menjaga qiyamul lail. Tapi Nabi SAW telah contohkan suatu ketika sahabat Atha bin Abi Rabah, bin Umar, dan juga Ubaid bin Umair mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummul Mukminin bertanya pada Ubaid bin Umair, "Mengapa engkau jarang sekali mengunjungi kami?" Maka kata Ubaid bin Umair, "Zur ghibban tadat hubba."
janganlah sering-sering mengunjungi, maka akan tumbuh kasih sayang dan kecintaan. Namun kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataan Ubay bin Umair dan kemudian bertanya, akhbirna ma a'jami syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, berikan kabar kepada kami perkara yang menakjubkan dari apa yang kau lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya demikian maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Air mata berlinang dan membasahi pipi beliau karena kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan bagian giliran dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aisyah siap untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, atadzanina li an a'budu rabbi?" Apakah engkau mengizinkanku untuk aku bermunajat, untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku hendak berada di sisimu, aku hendak berada di sampingmu untuk melihat engkau dan bersama engkau bermunajat melakukan qiyamul lail kepada Rabbmu. Maka kemudian Nabi SAW ketika berdiri qiyamul lail, beliau menangis, meneteskan air mata. Ketika beliau duduk sujud, beliau menangis, meneteskan air mata, dan terus demikian hingga Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu menemui beliau dan kemudian mengingatkan as-shalah ya Rasulullah, telah tiba waktu salat subuh ya Rasulullah. Kemudian ketika Bilal bin Rabah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berlinang air mata, maka Bilal bin Rabah bertanya, ya Rasulullah, tabaki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Mengapa engkau menangis? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan apa yang telah datang, apa yang akan datang. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, ya Bilal, wahai Bilal, kafala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan melaksanakan qiyamul lail? Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, maka qiyamul lail adalah di antara amalan ketaatan yang kita jaga sebagai wujud kesyukuran kita pada hari kebahagiaan ini. Kita jadikan qiyamul lail di antara amalan-amalan yang kita terus rutinkan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selepas bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara ketaatan yang senantiasa kita jaga selepas Ramadan ini adalah kita menjaga interaksi kita dengan Al-Qur'an Karim. Bagaimana Nabi SAW sebagai hamba yang telah diampuni Allah SWT, yang telah ditempatkan di surga Allah SWT. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW begitu giat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sahabat Allah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, di antaranya karena dua sebab. Yang pertama karena bertemunya Nabi SAW dengan Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang kedua karena beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran, beliau mentadabbur Al-Quran, beliau mempelajari Al-Quran. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang terus menjaga interaksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya untuk terus melakukan kebaikan dan ketaatan. Bagaimana dampak daripada Al-Quran memuliakan seseorang? Bagaimana dampak dari Al-Quran mendatangkan kebaikan yang tidak pernah ada kerugian di dalamnya? Allah SWT firmankan dalam surat Fatihah ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka dengan keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan tabu. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan dan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah ada kerugian di dalamnya. Perniagaan yang terus mendatangkan keuntungan selama kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah SWT berikan ketenangan kepada kita, menjadi obat bagi kita, bagi hati kita, bagi tubuh kita, dan menjadi pedoman yang penerang jalan kehidupan kita. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, senantiasa kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ada di dekat kita. Senantiasa jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Senantiasa kita mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Maka Allah SWT akan berikan keuntungan yang tidak pernah ada kerugian dan penyesalan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari ketaatan yang senantiasa kita jaga selama Ramadan ini sebagai wujud kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa menjaga mas'uliyah, menjaga tanggung jawab yang baik kita terhadap keluarga kita. Bagaimana ketika kita melewati bulan Ramadan, melewati hari-hari berpuasa,
Kita awali puasa kita dengan bercengkrama dengan keluarga. Bagaimana para ibu-ibu menyiapkan santap sahur, bagaimana kemudian ayah membangun anaknya, bagaimana kemudian anak mengikuti sahur bersama dengan keluarga. Tidakkah di dalamnya terdapat interaksi yang baik di dalam keluarga? Tidakkah di dalam terdapat tanggung jawab yang baik terhadap keluarga? Maka kita lanjutkan mas'uliyah khairiyah, tanggung jawab yang baik terhadap keluarga kita. Kita terus jaga keluarga kita. Kita terus arahkan keluarga kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, mendatangi para sahabat lalu bertanya, "Barang siapa yang pagi hari dalam keadaan berbuka, maka sisa harinya hendaknya berpuasa. Dan barang siapa yang di pagi hari sudah berpuasa, maka genapkan sampai akhir hari, sampai terbenam matahari untuk tetap berpuasa." Ada seorang sahabiah yang meriwayatkan yang bernama Rubaiyah binti Muawiyah mengatakan, "Maka kami berpuasa dan kami mengajak keluarga kami berpuasa. Maka kami ajak keluarga kami menuju masjid. Kami siapkan kepada anak-anak kami mainan yang terbuat dari kapas. Apabila anak-anak kami merajuk dan menangis, kami berikan kapas kepadanya agar bisa melewati puasa di hari tersebut dengan baik yang waktu yang sudah tiba." Maka jamaah salatul rahimakumullah, kita jaga keluarga kita. Kita senantiasa lanjutkan ketaatan terhadap keluarga kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ketika 10 terakhir Ramadan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencangkat dekat dengan beliau, lalu menghidupkan tangan beliau, dan tidak sampai di situ. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan keluarga beliau, bangunkan istri beliau sebagai bentuk tanggung jawab yang baik terhadap keluarga. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya di dalam ayat-ayat dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang orang tua untuk senantiasa mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masyaallah fitri rahimakumullah. Maka senantiasa kita jaga mas'uliyah ini terhadap keluarga kita selama bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah, sebagai orang-orang yang betul-betul bersyukur pada Allah atas kebahagiaan di hari ini. Tidak cukup apabila kita merasa sudah solid terhadap diri kita sendiri saja. Apabila seorang ayah, seorang suami merasa sudah cukup dengan diri yang solid, atau istri yang sudah cukup dengan istri yang solid sebagai istri yang solid, maka tidak cukup. Kita ingat bagaimana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan juga keluarga. Tidak batas, tidak sampai pada diri kita saja, tapi terhadap keluarga kita. Dari apa? Daripada api neraka. Maka ya masalah itu berpikir Allah. Semoga ketaatan kita mengarahkan dan juga mendidik dan juga bertanggung jawab yang baik terhadap keluarga kita. Kita lanjutkan selepas bulan Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan yang senantiasa kita jaga adalah amaliyah, amalan kita bersedekah, berbagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita bulan Ramadan kita berbagi kepada sesama? Bagaimana bahkan di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitri, mengeluarkan sebagian harta kita sebagai bentuk berbagi kepada sesama. Maka kita lanjutkan amaliyah sedekah kita selepas bulan Ramadan ini. Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, selesai dari sholat Idul Fitri, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian." Nabi SAW khusus memberikan pesan bersedekah pada para sahabat di hari Idul Fitri ini sebagai bentuk agar para sahabat terbiasa untuk berbagi, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, tapi menjadikan akhirat daripada tujuan utamanya, menjadikan setiap harta yang pentingnya di dunia ini menjadi pemberat di tangan kelak di yaumil akhirah. Jamaah salatul fitri rahimakumullah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain menjelaskan balasan dari orang-orang sedekah. Kullu mu'min bi sadaqatihi hatta yuqbal nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan dan sedekahnya yang mendapatkan di dunia pada yaumil mahsyar, pada hari dikumpulkan hatta yuqbal nas, sehingga diputuskan perkara-perkara setiap manusia. Kita bayangkan saat ini kita berkumpul di bawah langit, bagaimana nanti ketika di mahsyar kita dikumpulkan seluruhnya, kita didekatkan dengan matahari, bertuturan telinga kita, lalu kemudian ada yang menurut kita di antaranya adalah amalan dari sedekah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita jaga ketaatan bersedekah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
hari yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari yang begitu ini, di antara pesan yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus juga kepada kaum wanita, kepada para akhwat, kepada para ummahat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat pada saat itu, ya masyaallah nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyak bersedekah. Wa atimna bil istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aytukum aktsara min ahlinar. Karena sebenarnya aku melihat di antara banyaknya penduduk kami maka atau paling banyak dari penduduk neraka nanti adalah dari kaum wanita. Mendengar pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menjadi orang-orang yang banyak menghuni neraka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuktimna la'na wa taqulna asyir." Karena kalian banyak melakukan laknat, banyak melakukan dosa-dosa lisan, maka itu terkasih, dan banyak mencuri kebaikan-kebaikan suami. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, para akhwat, para ummahat, senantiasa kita lindungi diri kita dari api neraka dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita jaga lisan kita dan kita terus bersyukur pada suami kita atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat bagaimana Nabi SAW juga sebutkan di antara perkara yang bisa menyebabkan kaum wanita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Tidak sholat lima waktu sahar." Apabila seorang wanita telah menjaga sholat lima waktunya, qasamat syahraha, dan menjaga puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, qila maka dikatakan padanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga Allah SWT dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah azim al-ihsan, wasful fadli wal jud wal imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, maka seluruhnya adalah tanggung jawab kita. Masing-masing dari kita akan diminta pertanggungjawaban yang amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah semua amalan-amalan saja. Wahsihalakum wa wafiqu ilaiha. Aku akan hitung semua amalan yang kalian lakukan, dan aku akan kepati balas setiap amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Maka ketika kita telah melewati bulan Ramadan, kita menitipkan pada bulan Ramadan amalan-amalan yang akan memberatkan kita, memberatkan dalam pahala kita. Dan juga sebaliknya, kita telah titipkan di bulan Ramadan amalan-amalan yang akan menjatuhkan kita pada yaumul qiyamah, karena kita lalai di bulan Ramadan tersebut bagian dulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah SWT lanjutkan dalam hadis tersebut, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati telah menitipkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kita akan katakan tersebut tidak terus lepas Ramadan dan sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Namun sebaliknya, siapa yang mendapati selain itu, siapa yang mendapati amalan-amalan yang kurang di bulan Ramadan, banyak kehilangan dalam kelalaian di bulan Ramadan, fala yaqulanna illa nafsah, tidak ada yang dapat dia salahkan melainkan kecuali diri sendiri. Maka di kesempatan ini Allah berikan pada kita semua usia, Allah berikan pada kita semua kesempatan, Allah SWT berikan pada semua kita semua kesehatan. Mudah-mudahan kita gunakan kesempatan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita di hari yang ini. Tidak hanya kita memakai pakaian yang baru, kita menyiapkan sesuatu yang terbaik, hidangan yang terbaik, tempat yang terbaik, tapi yang paling utama adalah terus kita meningkatkan ketaatan kita. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau, "Laisa al-'id man labisa al-jadid." Bukanlah hari ini diperuntukkan bagi hanya orang yang memakai pakaian yang baru. Wa innal 'id man ta'as al-jadid. Tetapi hari ini diperuntukkan bagi siapa yang terus meningkatkan ketaatan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir hayatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya pada khutbah Idul Fitri ini, marilah kita tundukkan hati kita. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Doa untuk kita agar Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang takwa. Agar Allah SWT jadikan hamba kita hamba-hamba Allah yang soleh, solihah, hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa istiqomah dan senantiasa menjadikan setiap kesempatan usia dan nikmat kesempatannya untuk terus meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk keluarga kita agar Allah SWT jadikan keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita doakan keluarga kita agar menjadi keluarga yang sampai ke surga Allah SWT bersama-sama. Kita doakan kepada guru kita, semoga Allah SWT berkahi setiap ilmu yang disampaikan kepada guru kita. Kita doakan kepada negeri kita, semoga Allah SWT senantiasa jadikan negeri kita negeri yang makmur, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang senantiasa diberikan pemimpin-pemimpin yang taat dan soleh, yang adil kepada rakyatnya. Dan kita doakan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang berada, agar Allah senantiasa menjaga dan menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وصليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة في رمضان يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة في رمضان يا رب العالمين. اللهم أصلحنا ديننا وأصلح أمننا وأصلح لنا في معاشنا وأصلح الآخرة التي معادنا واجعل الحياة زيادة في الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وارحمنا كنا من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
Pak, aku balangin naon gom. Kamera ini dulu ya. Oke, sip, masuk. Oke, siap ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Rapat lagi. Oke, sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini namanya. Dari metro belum dari metro. Siap. 1, 2, 3 lagi. Iya, imamnya. Gimana sih? Terus tinggalin dulu itu. Nggak apa, masuk aja. Iya. Ayo, Amil. Amil. Kamil. Oke, siap. Kamu Min? 1, 2, 3. Kamel dulu, kamel. Berdiri Mil, berdiri Mil, kamu Mil. Oke, siap ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punya Pak Ustadz belum? Bebas nggak? Kayak punggung. Cici maling. Kampret. Iya, panasin dulu.